LOF Channel membahas 3 pokok permasalahan, yakni logika, fakta, dan opini. Dari setiap video yang di-post, yang di-upload, yang diunggah dari LOF Channel memuat ketiga prinsip dasarnya, yakni logika, fakta, dan opini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudari kita dari Kristen. Di video kali ini kita akan membahas hukum memakan babi menurut Islam dan Kristen. Jadi kita akan melihat bagaimana dari versi Islamnya sendiri dan juga versi Kristen itu sendiri. Dilihat dari Alkitab masing-masing, yakni Al-Quran dan Alkitab. Oke, kita lihat pertama ya, menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada berapa banyak ayat dalam Al-Quran, tapi khusus untuk makan babi tercantum pada ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Itu lebih tepatnya di ayat 3-nya. Jadi Al-Maidah itu ada beberapa ayat, tapi lebih tepatnya di ayat ketiganya. Jadi teman-teman bisa mengecek langsung di Al-Quran masing-masing yang teman-teman punya. Ini bagi teman-teman yang Muslim ya. Demikian juga kalau ada dari saudara-saudari kita yang Kristen yang mau mengecek langsung di Al-Quran juga bisa mengecek langsung ya. Ini ayatnya. Jadi ya bisa dicek ayatnya. Berikut artinya. Jadi saya membacakan artinya saja ya teman-teman. Ayat yang ketiga dari Al-Maidah ini, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah. Jadi ketika teman-teman dari Muslim, Islam, ketika ingin menyembelih daging kurban atau binatang hidup, itu diwajibkan menyebut nama Allah, menyebut nama Tuhannya. Jadi ketika ada teman-teman dari Muslim ini memotong atau menyembelih hewan ternak yang hendak dia makan tanpa menyebut nama Allah, itu hukumnya haram. Saya lanjut teman-teman, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Saya ulang ya, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan diharamkan bagimu yang disembeli untuk berhala. Jadi sampai di sini dulu teman-teman, saya ulangi ya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan diharamkan bagimu yang disembeli untuk berhala. Jadi di sini sampai di sini teman-teman ada dua ya. Yang pertama itu yang penting dari beberapa kriteria hewan tadi di sini itu baru halal ketika kita sempat menyembelinya. Contoh binatang yang tercekik, terpukul itu ketika kita sempat menyembeli sebelum nyawanya lepas dari jasadnya, maka itu halal. Yang kedua juga diharamkan di sini teman-teman, ketika kita menyembelih, walaupun menyembelih dengan menyebut nama Allah, tapi disembelihnya untuk berhala. Jadi sesembahan-sesembahan itu peruntukannya untuk sesembahan-sesembahan, itu juga hukumnya haram. Selanjutnya teman-teman, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah adalah kefasikan. Jadi ini perbuatan-perbuatan orang-orang di zaman jahiliyah dulu. Ada suatu budaya ketika ingin menentukan sesuatu atau semisal berjudi ya, menentukan nasibnya, itu dilakukan dengan menggunakan anak panah. Selanjutnya teman-teman, artinya pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Dalam hal ini Allah, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah
cukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam jadi agamamu. Jadi teman-teman ini yang beragama Islam yang menonton channel ini disinilah satu ayat ya. Ayat ini betul-betul membuat kita yakin bahwa Allah itu betul-betul meridhoi agama Islam sebagai agama kita. Lanjut teman-teman. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah teman-teman ya, terkait dengan hukum memakan daging babi dalam Al-Quran. Jadi teman-teman yang muslim ini untuk lebih menambah ilmunya, barangkali bisa dibuka Al-Qur'annya untuk mencocokkan apa yang kami tampilkan di sini, apa yang LOF Channel tampilkan di sini, bisa di cross check langsung di Al-Qur'annya masing-masing. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Sedangkan menurut Alkitab, kita akan bahas apa-apa yang menurut Alkitab. Di Alkitab, kita bisa lihat ya, hukum makan babi itu haram atau halal bisa kita lihat di Imamat 11 ayat 7 sampai 8. Baik, kita lihat di ayat 7-nya. Ini sesuai dengan konteks yang di sana ya, di Alkitab ya, yang LOF Channel mengambil. Ayat 7, Imamat 11 ayat 7 itu demikian juga ya. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak membawa biak, haram itu bagimu. Jadi di ayat 7-nya mengatakan babi hutan haram itu bagimu. Jadi ini teman-teman sekedar informasi juga bahwa di Alkitab teman-teman kita atau saudara-saudari kita yang Kristen, imamat itu terletaknya di perjanjian lama. Di perjanjian lama ya. Alkitab itu berisi dua perjanjian, ada perjanjian baru dan ada perjanjian lama. Perjanjian lama itu diturunkan pada Musa, dan perjanjian baru itu diturunkan yang dikatakan pada Yesus, itu berdasarkan Alkitab ya. Lanjut di ayat ke-8-nya. Di ayat yang ke-8 teman-teman, daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Jadi ini teman-teman, ayat ke-8-nya ini itu adalah penjelasan atau ketegasan dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi di imamat ini teman-teman, di imamat ini ada banyak larangan-larangan atau binatang-binatang yang tidak bisa dimakan. Jadi Imamat 11 ayat 8 ini adalah ketegasan atau penguatan dari ayat sebelumnya. Jadi semua binatang yang dilarang di sini, yang di imamat ini, haram itu bagi kaum Kristiani atau teman-teman kita dari Kristen yang menganut perjanjian lama, yang lebih mengutamakan ke perjanjian lama. Jadi di sini haram makan babi. Selanjutnya teman-teman, kita akan lihat lagi di Alkitab ya, Kitab Ulangan. Kitab Ulangan juga ini berada di perjanjian lama. Kitab Ulangan tepatnya pada Kitab Ulangan 14 ayat 8. Ini teman-teman konteksnya juga babi hutan, karena memang berkuku belah tetapi tidak membawa biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Jadi di sini teman-teman, pemahaman saya di sini, pemahaman LOF Channel di sini teman-teman, jangankan memakan babi hutan itu dagingnya, bahkan tersentuh saja ke badan kita itu merupakan haram. Karena ini dijelaskan daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Bahkan bangkainya pun kalau kita terkena itu merupakan haram bagi kita. Jadi kesimpulan dari video ini ada dua. Yang pertama, dalam Al-Quran itu hewan babi dilarang untuk dimakan, haram, kecuali dalam keadaan terpaksa. Jadi umat Islam itu, untuk khususnya Islam ya, yang beragama Islam, teman-teman kita yang beragama Islam, ada pengecualian makan babi itu ketika dalam keadaan terpaksa. Jadi ketika ada suatu tempat di mana kita berada di situ tanpa ada makanan yang lain kecuali hanya babi yang ada di situ. Jadi dan kita diperhadapkan oleh dua pilihan antara hidup dan mati. Ketika kita tidak makan babi itu kita akan mati.
Dan pilihan yang kedua adalah kita bisa bertahan hidup sementara ketika kita masih masih memakan babi, maka disitulah fungsinya ini, ya. Tuhan itu Maha Pengampun. Kesimpulan yang kedua teman-teman, dari beberapa ayat di Alkitab tadi itu yang sempat dibahas sebelumnya, kesimpulannya dalam Alkitab hewan babi juga dilarang untuk dimakan dalam artian haram. Jelas-jelas di situ ya, yang sudah dibahas tadi. Jadi teman-teman, khususnya untuk beragama Islam, teman-temanku, saudara-saudariku yang beragama Islam, video ini kami buat, LOF Channel buat untuk lebih memperkokoh iman teman-teman yang beragama Islam. Demikian juga untuk saudara-saudariku yang beragama Kristen, video ini saya buat bertujuan untuk lebih meningkatkan pemahaman teman-teman tentang Alkitabnya teman-teman. Jadi saran dari LOF Channel, khususnya saudara-saudariku yang beragama Kristen, agar lebih betul-betul mendalami dan memahami kitabnya, apa betul hukumnya haram atau tidak. Jadi video ini betul-betul memberikan edukasi. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Ya, sampai jumpa di materi selanjutnya.